numpuk di kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ya, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran kita, seperti biasanya kita diawali dengan berdoa. Ayo ketua kelasnya ajak teman-temannya berdoa. Duduk siap, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan selesai, kita absen ya. Nah, bagi yang anak-anak yang belum rapi bajunya, masukkan dulu nak, dedek. Bajunya rapikan dulu, kursi-kursinya rapikan dulu ya. Yang miknya ke belakang sedikit. Ya, dia rapi. Rapikan dulu, dia rapikan dulu bajunya. Wah, ini bajunya ini. Bajunya dirapikan. Luruskan ya, ini luruskan. Biar bisa menjadinya. Oke. Dan Bayu lagi ya. Udah, kita absen dulu ya. Ya, Bu. Absen dulu. Pertama Lastri. Ya, Bu. Ya. Zera, Ya, Bu. Rianti, Ya, Bu. Dede, Ya, Nike, Bu. Widya, Ya, Bu. Jenita, Ya, Bu. Widya, Ya, Bu. Egi. Bu. Demikianlah absennya sudah. Kelihatannya hari ini semua masuk ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Karena kalian tahu ibu mengajar hari ini, kalian masuknya seperti aktif, rapi, penuh dengan semangat, berambisi untuk menerima pelajaran dari ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita atau materi kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca ayat-ayat pendek. Kita mulai dari Al-Fatihah, ketua kelasnya dipimpin kawannya. Berdoa mulai. Duduk siap, berdoa mulai. Membaca surat Al-Fatihah, marilah kawan kita baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan itu selanjutnya kita membaca surat Al-Ikhlas ya. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Demikianlah tahap demi tahap pembukaan yang sudah kita lalui. Kita memulai materi kita pagi hari ini.
Sebelum kita mulai materi kita atau Ibu jelaskan, kita ulangi kembali materi kita yang minggu lalu ya. Nah, Ibu kemungkinan besar kalian ada yang masih ingat ya. Nah, kita mempelajari tentang rukun iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun, sekarang Ibu bertanya kalian, rukun iman ada berapa nak? Ada 6 ya, ada 6. Nah, kita berhubung materi kita hari ini masalah rukun beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman keberapa? Ketiga. Coba Widya sebutkan bunyinya apa? Mempercayai kepada kitab-kitab Allah SWT. Ya oke, coba ulangi lagi nih Ken. Artinya adalah Ya oke. Kitab apa itu? Rukun iman ketiga tadi bunyinya percaya kepada kitab-kitab Allah. Inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Nah, sama-sama kita lihatkan di depan. Ya, Bu. Kelihatan? Itu gambar apa nak? Iya. Ya. Seolah-olah gambar seorang perempuan yang sedang mengucapkan salam. Kepada siapa dia mengucapkan salam? Kepada kita. Kepada kita. Seolah-olah ya dia melambaikan tangan, ya kan? Ya, Bu. Dengan siapa dia melambaikan tangan? Dengan kita. Dengan kita apa dengan Eki? Ya, dengan kita sama-sama. Ya. Berarti dia memulai suatu pelajaran, dia harus mengucapkan salam. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Nah, kelihatan? Ya. Iman kepada kitab Allah. Ada yang siapa yang bisa membacanya? Las. Dah, coba Yanti dibaca. Beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT dalam menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan jadi anjatan Kepada umat manusia. manusia ya. Ini bukan SWT bacanya nak ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya jangan salah nah. Kita ini selaku umat Islam ya. Nah, di sini juga disebutkannya kenapa kita harus mengimani kitab-kitab yang lain. Karena tadi ya, kembali tadi. Karena termasuk rukun iman ketiga. Jadi semua kitab itu harus kita imani dan kita yakini. Tetapi, apa tetapinya? Ada yang bisa menjawab? Tetapi kita selaku umat muslim harus kita imani dan kita yakini kitab suci Al-Quran. Ya. Hal yang lain itu wajib kita imani saja, tetapi tidak wajib kita pelajari ya. Atau kata kita buka-buka sedikit-sedikit boleh ya. Ada yang pernah lihat kitab Injil? Nggak ada ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nama-nama Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul yang menerimanya. Di sana dikatakan nama-nama Allah. Maaf ya, nama-nama kitab Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul yang menerimanya. Maksudnya menerima apa? Yang dikata gambar itu. Iya, oke. Maksudnya nama-nama Rasul yang menerima kitab. 1 kitab Taurat, 2 kitab Zabur, 3 kitab Injil, 4 kitab Al-Quran. Siapa nama-namanya? Oke. 1 tadi kitab apa? Taurat. Coba sebutkan Rasul yang menerima kitab Taurat siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, silakan dibaca.
jelaskan juga ya di firman Allah SAW surat Al-Maidah ayat 5 144 artinya kenapa ibu tidak tuliskan Arabnya? Karena laptop ini tidak ada aplikasi Arab sehingga huruf Arabnya tidak bisa ditulis, ibu tuliskan artinya saja ya. Nah nanti mungkin kalian bertanya-tanya mana huruf Arabnya, karena di sini tidak ada aplikasinya yang bisa diketik ke PPT. Ya oke, firman Allahnya sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Itu bunyinya ya. Kita lanjutkan. 2 kitab Zabur. Kelihatan kan? Ya. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi siapa? Nabi Daud sekitar abad 10 sebelum Masehi. Di mana? Daerah Yerusalem. Israel. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang apa? Zikir, Coba, masa zikir aja, ada yang lain tentang apa? nasihat dan hikmah. Tidak memuat hukum-hukum syariat. Artinya firman Allahnya apa bunyinya? Ada yang bisa membaca? Coba Litia dulu. Diam aja nih. Baca ini tuh. Dipakai tulis. Artinya, Bu. Ya, firman Allah. Firman Allah Sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Isra Surat Al-Isra 1755. 1755 artinya Ah, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. oke, sudah ya. Kita lanjutkan lagi. Kitab berikutnya kitab Injil. Kitab Injil. Nah, yang sekarang ibu tanya siapa yang diam aja. Ki, kitab Injil diberikan sama siapa, Ji? Dengan siapa? Dengan rasul siapa kitab Injil? Kitab Injil diberikan, diwahyukan oleh Allah kepada siapa, Gi? Ini Gi nggak fokus ini ya? Apa yang kamu pikirkan, Gi? Oh, asal nggak ada padan ya. Berarti berobat ya? Nah, oke. Nah, coba, Dedek. Kitab Injil diberikan Allah kepada siapa, Dek? Ayo. Ayo, Dek. Hah? Isa alaihissalam. Kepada Nabi Isa. Oke. Benar apa salah, Nak? Benar. Oke. Kasih apa? Kenapa ibu suruh tepuk tangan? Karena dia cowok berdua kurang aktif. Ya, yang cewek-ceweknya hebat ya. Oke, selanjutnya sekitar abad pertengahan Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Dengan kitab pokok ajaran kitab Injil sama dengan sama Pak Lesri, coba. Pokok ajarannya apa, Lesri? Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang terdapat dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. Ya. Di sana dikatakan, di papan tulis ya, dikatakan pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Maksudnya kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya apa itu? Kitab apa? Ayo saja. Ada? Ya, maksudnya seperti sama saja Zabur tadi, Taurat ya. Nah, firman Allah kemungkinan tak usah kita baca lagi, di situ ada kan, bisa dilihat sendiri. Ya, Bu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Dalam Al-Quran. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diwahyukan Allah SAW dengan siapa? Nabi Muhammad
lancar menjawab. Udah kita Karena merupakan kitab suci kita ya. Ya, kita selaku umat muslim. Ya. Kitab ini abad ke-6 Masehi di 2 kota. Di 2 kota itu kota mana? Mekah dan Madinah. Ya, dan Madinah. Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Kitab suci Al-Quran ini berisi apa, Jenny? Ayo, anak ibu yang tercantik ini. Berisi apa? Kitab Al-Quran ini berisi apa, nak? berisi hukum-hukum syariat dan maulad Al-Quran, kitab suci terlengkap Ya, lanjutkan. dan abadi sepanjang masa dan untuk seluruh umat manusia pada sampai akhirnya zaman, sebab pedoman dan petunjuk dalam menjalankan kehidupan agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oke, menurut kalian sama nggak? Sama. Nah, di sini kitab Al-Quran ini dikatakan kitab yang terlengkap. Ada yang tahu nggak kenapa dikatakan kitab terlengkap? Ada yang bisa menjawab? Ya, karena kitab-kitab Al-Quran ini berisi tentang perintah, peraturan, apa lagi? Apa ada yang menjawab? Kok enggak? Coba Dedek. Isinya adalah peraturan, ketentuan, Perintah. dan larangan yang dijadikan rendaman bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupan agar tercapai kehidupan di dunia dan akhirat. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nama-nama nabi yang menerima suhuf. Sekarang ibu tanya, ada yang tahu suhuf itu apa? Suhuf itu merupakan lembaran-lembaran wahyu Allah. Nah, nabi-nabi yang menerima suhuf adalah Nabi Is menerima sebanyak 50 suhuf. Nabi Idris menerima sebanyak 30 suhuf. Nabi Ibrahim menerima sebanyak 10 suhuf. Dan Nabi Musa menerima sebanyak 10 suhuf. Bisa dibacakan di depan? Bisa, Bu. Ya. Karena buku cetak kita tidak ada, kalian rajin menulis nak ya. Ya, Bu. Siapa tahu nanti kita semesteran ini bahan ujian kali. Ya. Oke, dikatain di sana apa? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Nah, demikianlah materi kita pagi hari ini, sudah Ibu jelaskan sedetil mungkin, Ya, Bu. selengkap mungkin. Ya, Bu. Ibu yakin dan percaya, Ibu harap kalian bisa memahami dan mengerti apa yang telah Ibu terangkan. Ya, sekarang silakan bertanya bagi yang belum paham dan mengerti. Ya. Bu. Ya, Sera, silakan. Apakah isi kitab-kitab dan suhuf? Kitab-kitab, Dan suhuf. apakah isi? Oh ya. Apakah isi kitab-kitab? Dan suhuf. Ya. Berisi tentang akidah, hukum syariat dan muamalat, serta pedoman dan petunjuk dalam menjalankan kehidupan di dunia dalam kehidupan agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, siapa lagi?
Ayo silakan. Arti zuhub tadi saya jelaskan kan? Ada yang masih ingat apa arti zuhub? Ayo ibu leparkan dengan kalian, kawan-kawannya. Ayo, Dedek. Lupa ya? Ayo Dedek. Lupa, oke. Berarti pertanyaan kawan kita tadi Widya kembali ke ibu ya? Arti zuhub itu merupakan lembaran wahyu Allah. Ya oke, siapa lagi? Ada? Yang mau bertanya? Ayo. Ibu, Ya. kenapa Al-Quran dikatakan kitab suci terlengkap? Ya karena berisi peraturan, perintah, apa lagi itu? Lupa ya? Ayo Dedek jawab Dedek. Kenapa Al-Quran dikatakan kitab suci terlengkap? Ayo jawab, kamu jawab Dedek. Dalam kitab suci isinya peraturan, Ya. ketentuan, perintah dan larangan yang dijadikan perendaman bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupan agar tercapai kehidupan di dunia dan akhirat. Ya oke ya. Ibu kira cukup 3. Sekarang ibu yang bertanya dengan kalian, ibu akan mengetes. Kalian paham apa tidak? Mengerti apa tidak? Apa yang telah ibu jelaskan tadi? Ya. Sekarang siap-siap ya. Kalau kalian mendengar, menyimak dengan seksama apa yang ibu jelaskan tadi, otomatis kalian bisa menjawab ya. Ibu akan lihatkan ya. Mana yang anak aktif, mendengar, mana yang tidak. Nanti kelihatan dari pertanyaan ibu ya. Oke. Siap? Siap. 1. Kenapa kita harus mengimani kitab Injil? Saya Bu, Ya oke Widya, silakan. karena kitab Injil termasuk rukun iman yang ketiga. Nah, sekarang ibu leparkan lagi. Apa bunyi atau baca rukun iman ketiga itu? Coba Niken. Coba siapa? Mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Ya oke. Ibu ulangi lagi jawaban dari Widya. Bunyi rukun iman ketiga itu adalah percaya kepada kitab-kitab Allah. Ya. Udah tahu? Disimpan ya. Karena kalian masih muda belia. Daya ingatan pemikirannya masih cangkohan. Ya kan? Ya, Bu. Oke. Kecuali seperti ibu. Ibu ini sudah tua. Jadi memorinya hampir penuh. Kalau kalian enggak, memorinya masih kira-kira secuil lah gitu kan. Selanjutnya apa lagi? Dan apa? Dedek. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Nah, untuk mengetes selanjutnya lagi kita ada kerja kelompok. Ini nanti dibagi 3-3. Orang berapa kalian? 9, jadi pas 3-3 ya. Nanti kerja kelompok sportif, dicari jawabannya secara berdiskusi. Ya silakan dibentuk kelompoknya 3-3. Bikin namanya nanti ya. Ini gabung ke sini. Ya. Boleh ditaruh satu lagi mejanya. Ayo silakan dikerjakan. Sportif dibikin sama-sama. Ya silakan. Masalah ini kelompok berapa ini? Jadi pas di kelompok 3. Mana kelompok 2?
Ya, kelompok 2 itu kelompok 1. Nanti setiap lembaran jawabannya ditulis namanya ya. Misalnya 3 orang terus A, B, C, D siapa namanya. Itu ya. Nah, setelah selesai diskusinya nanti kalian presentasinya atau membacanya ke depan kelas hasil kelompok kalian masing-masing. Siapa tahu ada perbedaan ya antara kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 3. Ibu yakin dan percaya tidak semua jawaban itu sama. Kenapa? Karena kita manusia. Ya, oke, silakan bekerja. Jangan mengandalkan satu orang ya. Kerjakan semaksimal mungkin. Ya, jangan senyum Zera. Apa itu kayak gini? Ya, silakan. Apa? Silakan dikerjakan, Dek. Ya, Bu. Dek ini anak ibu yang ganteng, satu ini senyum-senyum. Kenapa, Dek, senyum tuh, Nak? Tidak, Pak. Kau bilang ibu ini bapak ya. Oke. Ya apa nak? Bisa? Ya kompromikan sama kaos sepatunya ya. Ya. Ini latihan kita ini semuanya dari materi yang ibu terangkan tadi ya. Ibu yakin anak-anak ibu yang tercantik dan terganteng semuanya tadi menyimak dan menulis, ya kan? Ya, Bu. Nah semuanya ada catatan, berdasarkan catatannya bisa diambil. Bisa juga, tetapi tidak bisa menggunakan Google ya. Kita tidak memakai HP selama jam pelajaran berlangsung. Oke, Google. Boleh, bantuan Google, bantuan kepala sendiri-sendiri. Ya, Bu. Udah, Bu. Udah. Dari Bu. Ya, sampai lagi begitu. Tahu, Bu. Asli kelas satu. Widya sama Widya, Bu. Niken. Widya. Widya sama Widya. Oh, ini kan ibu pikir Asri ini yang ini. Widya sama Ya, bikin Gak di grup hebat Asri.
diskusi kelompok kamu Diskusi dari kelompok kami. dengan hasil sebagai berikut. Dengan hasil sebagai Ya, berikut. dibaca hasilnya apa? Suhuf berasal dari kata sahifa yang artinya lembaran-lembaran wahyu Allah yang bernama video. Dan jumlah suhuf yang diturunkan Allah adalah 10 suhuf. Nama-nama nabi yang menerima suhuf adalah 1. Nabi Syed menerima sebanyak 50. Nabi Idris yang menerima 30 suhuf. Nabi Ibrahim yang menerima 10 suhuf. Nabi Musa yang menerima 10 suhuf. Berapa? Ya, oke. Yang kelompok berapa? Riyadi? Berapa nak? Kelompok 1. Nah, hasil dari kelompok 1 tadi bagaimana menurut kelompok 2, kelompok 3? Ada kamu punya pendapat yang berbeda? Kelompok 2, kelompok 3? Apakah pendapatnya sama dengan kelompok 1? Ayo kelompok 2, kelompok 3? Dijawab? Kalau enggaknya di mana enggaknya? Kasih jawaban. Ya? Video Widiana. Ya oke. Tak ada sama semua? Sama karena soalnya Oke. Ibu luruskan sedikit ya yang kelompok 1 tadi. Kalau nggak salah dia tadi menyebut Zoom itu diterima sebanyak 10. Tetapi bukan 10 di sana ya. 100. Ya, tadi kalau nggak salah dengar ini anak teman kalian menyebut 10 suhuf yang diterima. Keseluruhannya suhuf itu yang diterima 100 suhuf. Yang itu yang nama-nama nabi yang menerimanya itu bagian-bagian penerimanya ya, sudah dipilah-pilah. Itu seluruhnya jumlahnya 100. Nah, demikianlah kelompok 1 selesai. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk membaca hasil diskusi kelompoknya. Ya. Widya. Ya. Kelompok ibu ya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membaca hasil diskusi kelompok kami sebagai berikut. 1. Kitab Taurat diwahyukan Allah Apa soalnya nah? Langsung kita nama-nama kitab Allah Sallallahu alaihi wasallam. dan rasul yang menerimanya. 1. Kitab Taurat diwahyukan Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah kepada Nabi Musa Ya, teruskan. Allah. Lusina daerah Mesir sekitar abad 12 sebelum Masehi. 2. Kitab Zabur diwahyukan Allah SWT Sallallahu kepada Nabi Daud abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem, Israel. 3. Kitab Injil diwahyukan Allah kepada Isa sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem, Israel. 4. Kitab Al-Quran diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di 2 kota yaitu kota Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Oke ya. Baiklah, luruskan sedikit yang kelompok 2 ya. Yang kelompok 2 ini yang sebagai pembaca tadi teman kalian harus belajar lagi mengucapkan kata Allah. Kenapa? Allah itu rata-rata diucapkan orang yang beragama lain selain agama Islam ya. Ya, nak ya. Sering diucapkan di rumah ya. Nah, ibu yakin dan percaya kalian semuanya udah pintar ngaji kan? Ya, oke, sering-sering jangan SBC nah. Salam ya. Dipelajari lagi di rumah. Semuanya, tidak tergantung satu orang. Ya, Dedek? Ya. Ya, oke. Kita
yakini sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi tentang apa? Yang berisi wahyu untuk disampaikan, diajarkan kepada umat manusia. Iya, oke. Terima kasih pada anakku kalian. Materi kita jelaskan sudah selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan membaca sedikit sekilas tentang pelajaran kita minggu depan, ya. Minggu depan. Nah, Ibu lupa ini menurut tua, catat dulu PR-nya, ya. PR-nya, ya oke. Dan satu. Dan apa isi pokok kitab Injil? Ya, akan kita bahas minggu depan ya. 2. Kenapa Al-Quran dikatakan kitab terlengkap? 2 ya. 2, 3. Tuliskan bunyi surat Al-Maidah ayat 4. Arabnya dan artinya ya. Untuk PR kita pada materi berikutnya. Berapa itu nak? Udah 3 ya? 3, oke. Sudah cukup 3. Nah, akhir kata Ibu ucapkan. Nah, kalian boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Siapkan bukunya, kita mau pulang. Mau pulang. Akhir kata kita ucapkan sama-sama. Apa, Bu? Kita ucapkan apa? Doa. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, demikianlah kita siap-siap untuk pulang. Kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ketemu di pembelajaran berikutnya. Ya, oke. Kalian boleh pulang. Sebelum pulang, apa? Doa. Sebelum pulang, salam dulu. Ayo, dari mana nih? Belajar di mana ya? Oke. Ayo Widya. Ayo Yeni. Terima kasih ya. Ini Subang.